dengan sebaik-baiknya sampai tuntas, dan benar-benar nanti dapat diterapkan. Jadi tidak hanya yang bisa ini Bapak Ibu guru, namun tujuannya adalah nanti diaplikasikan, diterapkan untuk kepentingan anak didik kita semuanya. Suara dan gambar jelas ya Bapak Ibu, suara dan gambar. Oke, Jelas, kami Pak. dari rumah, kebetulan ini WiFi-nya ya agak tersendat ya. Ini menggunakan paket data, hanya menggunakan HP, ya, mohon maaf. Yang penting dengan segala keterbatasan tidak mengurangi makna daripada kegiatan pagi hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan sukses baik penyelenggaraan maupun nanti endingnya adalah PJJ anak-anak kita, siswa-siswi kita nanti tidak terkendala dan mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pembelajaran. Kami mengakui bahwa pada pagi hari ini ada 3 kegiatan ya. Ada 3 kegiatan yang teman-teman kita GTT ini sedang melaksanakan tryout tahap ketiga. Tahap ketiga pada jam 9 sampai jam 11. Jadi bila mana kegiatan ini daftar hadirnya tidak maksimal, kita maklumi bersama karena ya banyaknya kegiatan dan waktunya bersamaan. Dan satu lagi, selain FKKG, terus ada tryout, jam 10 nanti juga ada virtual tentang pemerintahan desa, yang mana di dalamnya itu peserta itu terdiri dari termasuk dari tenaga pendidik harus ada. Nah ini kami juga agak bingung yang mana nanti yang harus diikuti, dan bila nanti kami tidak full sampai tuntas, ini mohon izin, mohon untuk dimaklumi karena kami juga nanti harus mengikuti virtual jam 10. Dan nanti monggo Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah juga sebetulnya harus ikut ya. Namun mestinya kegiatan FKKG juga belum selesai. Nah, ini monggo membagi tugasnya bagaimana supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar mendoakan pada teman-teman kita semoga kegiatan tryout P3K maupun hasilnya nanti sukses sehingga teman-teman nanti dapat lulus, dapat merubah statusnya seperti yang kita harapkan semuanya. Dan kegiatan hari ini terkait dengan TIK untuk menunjang PJJ benar-benar mohon diikuti serius sebaik-baiknya dan yang penting nanti dapat diterapkan untuk pembelajaran siswa apapun kondisinya, dimanapun tempatnya, apapun kendalanya, mohon Bapak Ibu tetap semangat, tetap selalu berinovasi, berkreasi, semoga anak-anak kita nanti ya utamanya diberikan kesehatan dan tetap memperoleh hak-haknya yaitu pembelajaran atau pelajaran dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira tidak bijak kalau terlalu banyak karena waktunya sudah siang, monggo nanti untuk dilanjutkan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya saja yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Demikian segala kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sambutan dari Bapak Sri Hartono SPD MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat dan semangat kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Sri Hartono telah memberikan sambutan. Baiklah Bapak Ibu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian penting yang dapat membantu proses pembelajaran jarak jauh. TIK juga menjadi media transfer informasi dan interaksi pembelajaran dalam pelaksanaan PJJ. Kita sebagai pendidik dapat menggunakan TIK untuk melakukan controlling pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan menghilangkan permasalahan pembelajaran yang tersekat dengan jarak. Oleh karena itu, kami harapkan penyampaian materi TIK pendukung pembelajaran jarak jauh pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru di Kecamatan Purwantoro. Langsung saja kita masuki acara yang ketiga yang merupakan acara inti yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi TIK pendukung PJJ oleh narasumber kita, beliau Bapak Tijan Purnomo SPDI MPDI. Kepada Bapak Tijan Purnomo SPDI MPDI dipersilahkan. Oke, cek suara saya bisa didengar nggih Mbak Erwin? Saged Pak, jelas. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Siartono selaku Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Purwantoro yang saya hormati, kepada Bapak Rebut Irianto selaku Pengawas SD Korwil Pendidikan Kecamatan Purwantoro yang kami hormati pula, kemudian kepada pengurus K3S yang barangkali hari ini hadir yang kami hormati, serta kepada seluruh pengurus FKKG, Ketua KKG, dan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di Kecamatan Purwantoro. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di ruang virtual ini di tengah pandemi yang saat ini barangkali belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Meskipun demikian, kita sebagai guru tetap berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada putra bangsa, dalam rangka memajukan pendidikan di Kabupaten Wonogiri khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara moderator dan juga host, bahwa tema kita pada hari ini adalah TIK pendukung PJJ. Ya. Kita coba untuk share screen terlebih dahulu. Sudah nampak di layar belum, Mbak Erwin? Belum, Pak. Belum? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang TIK pendukung PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Namun sebelum itu kita mencoba menarik ke belakang. Bahwa saat ini ya pendidikan kita ini di masa lockdown, yang disebut sekarang ada istilah PSBB, kemudian dilanjutkan dengan PPKM. Ya, ada PPKM level 1, level 2, level 3, level 4, level perpanjang, dan saat ini kita pada posisi level 4 yang diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus insya Allah nanti ya. Ya, setelah itu apakah diperpanjang lagi ya kita tidak tahu, tergantung daripada kondisi bagaimana di kabupaten kita. Nah, pendidikan di masa lockdown ini tentu sudah hampir berjalan 2 tahun ya. Sudah hampir berjalan 2 tahun di mana kita tidak bertemu dengan siswa kita. Kemarin di tempat kami sudah mencoba ada uji coba tatap muka selama 2 minggu, namun kemudian setelah itu berhenti, dan harapannya pada tahun ajaran baru itu kita mulai tatap muka lagi, ternyata kondisinya jauh daripada yang diharapkan. Sehingga dengan kondisi semacam ini sudah 2 tahun, bagaimana pendidikan kita? Kita itu mau ngapain? Mau kita arahkan kemana pendidikan kita saat ini? Di
sana harus ada solusi. Apa solusinya agar pendidikan itu tetap berjalan, agar kita bisa memberikan pelajaran kepada anak kita, agar anak-anak kita itu layanan tentang pendidikannya itu tidak terbengkalai. Maka di masa pandemi seorang guru kreatif, jadi harus punya kreasi di era inkubasi. Jadi jadilah guru yang kreatif. Ya, karena kalau kita tidak berusaha menjadi guru yang kreatif, ya tentu kita tidak akan mampu berbuat apa-apa di masa pandemi ini. Nah, ada beberapa model ya sistem pembelajaran daring yang direkomendasikan dan ini nasional. Di sana ada rumah belajar, ada Google Suite for Education, ada kelas pintar, ada Microsoft Office 365, ada gratis belajar online, jenius, belajar mandiri, dan lain sebagainya. Ini adalah yang direkomendasikan ya. Nah, kira-kira dari sistem pembelajaran daring yang ada di sini, mana yang sudah kita laksanakan? Kira-kira mana yang sudah kita laksanakan? Ya, kalau belum, ya tentu kita harus bisa salah satu daripada sistem-sistem ini. Kemudian, selanjutnya, di Jawa Tengah, kita sudah direkomendasikan untuk menggunakan ada Jateng Pintar. Ya, Jateng Pintar. Kemudian di Wonogiri, kita juga punya portal pembelajaran yang sudah direkomendasikan oleh Kepala Dinas. Nah, kira-kira kita sudah mengakses ini semuanya atau belum pada masa pembelajaran di masa pandemi ini? Nah, ketika kita sudah, anggap saja kita sudah semuanya, ya anggap saja kita sudah melakukan pembelajaran melalui sistem daring yang sudah direkomendasikan itu, baik secara nasional, kemudian provinsi maupun kabupaten. Tapi setelah kita lihat, ternyata hasilnya belum optimal. Ya optimal, mereka mendapatkan nilai 100 semuanya pada akhir evaluasi. Kenapa? Ya kita lihat sendiri barangkali banyak tugas-tugas yang kita berikan kepada anak, itu ternyata ya, tidak murni dikerjakan oleh anak. Bisa jadi karena hampir barangkali kebanyakan dibantu oleh orang tua. Sehingga jangan heran kalau barangkali ujian dan sebagainya, tugas-tugas itu rata-rata hampir nilainya itu di atas 90. Ya, semuanya mendapatkan 100. Dan ternyata memang banyak ya, kalau kita koreksi ya pendidikan kita, khususnya pendidikan karakter itu juga saya yakin belum bisa optimal ya, karena banyak faktor ya gitu. Kemudian kita lanjutkan. Saat ini ya, karena memang belum optimal tadi, ada beberapa sebab, diantaranya adalah banyak yang kita sebagai guru termasuk saya sendiri ya memahami bahwa pendidikan saat ini bukan lagi sebagai transfer pengetahuan, tetapi pendidikan saat ini lebih banyak kepada transfer penugasan ya. Kita lebih banyak barangkali memberikan tugas-tugas kepada anak-anak kita. Yang bikin grup WhatsApp banyak sekali. Kalau saya sendiri ada 12 kelas ya grup WhatsApp ya. Barangkali juga ada yang hanya sekedar kirim modul pagi harinya, sebar PPT, kemudian kasih tugas, kemudian sorenya ngoyak-ngoyak anak untuk mengirimkan tugas ya, seperti penagih hutang dan sebagainya. Dan seperti itu terus yang terjadi barangkali. Ya, akhirnya apa? Ya karena banyaknya tugas yang barangkali dikerjakan oleh anak, yang terjadi ya anak gelegean, ya anak muntah-muntah karena banyaknya tuh tugas itu tadi. Tiap hari ada tugas. Pagi guru menyapa langsung kasih gambar, silakan kerjakan, seperti itu setiap hari. Ya, karena barangkali kita belum memaksimalkan kemampuan kita, belum mengembangkan kreasi kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita belum bisa mengoptimalkan sarana yang kita miliki. Ya, TIK yang kita miliki, kemampuan TIK yang kita miliki belum kita kembangkan, sehingga kita dalam pembelajaran ya setiap hari rutinitas kita hanya barangkali kirim foto, ya kirim tugas, kemudian tagih tugas. Tuh. Akhirnya yang terjadi ya udah karena banyak tugas, kemudian orang tua juga barangkali kerepotan dan sebagainya, hampir barangkali 90%
tugas itu kebanyakan dibantu dikerjakan oleh orang tua, sehingga pembelajaran itu ya orang tua banyak yang mengeluh barangkali, ya banyak yang bikin status di WA dan lain sebagainya ya. Inilah yang saat ini menjadi problematika kita. Nah, sebenarnya apa yang menjadi target utama pendidikan kita? Barangkali apakah kualitas? Saya kira tidak, ya. Saat ini ya target pendidikan kita itu bukan lagi kualitas. Ya, bukan lagi kualitas. Tapi yang pertama adalah keberlangsungan pendidikan. Jadi di masa pandemi ini bagaimanapun kondisinya, harapannya pendidikan tetap berlangsung, entah itu jalannya terseok-seok atau tidak, bagaimanapun kondisinya, bagaimana pendidikan itu tetap berlangsung. Itu harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi guru dalam pembelajaran, terutama pembelajaran daring. Jadi di masa pandemi ini yang menjadi sasaran ya pendidikan itu justru adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kompetensi kita, khususnya pada masa pembelajaran daring. Terus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya aksi nyata. Nah, saat ini kan yang terjadi ada perpindahan kelas nyata menuju kepada kelas maya. Ya, ada perpindahan dari kelas nyata menuju kepada kelas maya. Kita sudah tidak bisa bertemu dengan siswa di kelas nyata. Adanya adalah kelas maya. Dan kita juga tidak bisa berharap apakah kelas nyata ini nanti bisa kembali seperti dulu. Yang muridnya 40 ya lengkap murid 40 setiap hari kita temui dari jam 7 sampai jam 12. Apakah seperti itu? Ini bagi saya sendiri adalah bayangan yang barangkali agak sulit dibayangkan. Apakah bisa seperti dahulu? Kalaupun terjadi pertemuan kelas nyata, itu sebagaimana yang barangkali sudah terjadi, ada uji coba, ya sehari kita hanya bertemu dengan 14 siswa, durasinya hanya 2 jam, tanpa istirahat, anak langsung pulang, sehingga nggak akan cukup kalau kita menyampaikan materi yang begitu banyak. Dan sekarang itu adalah adanya adalah kelas maya ini tadi. Nah, di kelas maya kita tahu di sana ada Google Classroom, ya ada kelas Microsoft Teams, ada Moodle, ya ada kelas maya yang ada di rumah belajar, ada kelas WhatsApp ya, grup WhatsApp yang barangkali ini mayoritas menjadi andalan kita, saya terutama. Ini kan kelas WhatsApp ya, di kelas PAI misalnya, kelas 1 sampai kelas 12, maksudnya kelas 1 sampai kelas 6, karena 2 kelas ya berarti 12 kelas ya, kelas PAI ya, ini. Ada lagi barangkali yang menggunakan Telegram ya, grup kelas Telegram ini juga ada. Ada lagi yang menggunakan LMS. Ini kelas di sana ada pemberian materi, pemberian rangkuman, kemudian pemberian tugas ya, kemudian diskusi itu terjadi di sana. Nah, kira-kira dari sekian kelas-kelas ini atau barangkali ada kelas-kelas yang lain yang belum saya sampaikan di sini, mana yang sudah kita lakukan? Nah, ini. Apakah dengan ini kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan pembelajaran di era masa kini? Saya kira belum cukup. Sudah bikin Google Classroom, sudah bikin kelas PAI, ya, sudah bikin kelas grup kelas ya, untuk pembelajaran, sudah bikin kelas melalui Microsoft Teams dan sebagainya. Saya berarti sudah melaksanakan pembelajaran di era masa kini. Apakah sudah seperti itu? Tentu belum cukup. Di sana ada pertemuan. Apa yang harus kita lakukan pertemuannya? Banyak sekali alat-alat yang kita gunakan. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk melakukan pertemuan tatap muka. Jadi di samping ada kelasnya tadi, kita harus memberikan kesempatan kepada anak kita bertemu dengan kita melalui tatap muka jarak jauh. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Microsoft Teams, bisa pakai Cisco Webex, bisa pakai Google Meet, WhatsApp. Ya, kalau WhatsApp kan barangkali terbatas dengan berapa 8 sampai 9. Ya, ada lagi Facebook Forum. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk tatap muka.
Fungsinya untuk apa? Kenapa harus tatap muka? Ya barangkali di sinilah kita bisa terjadi interaksi langsung dengan siswa kita. Diskusi, berbicara masalah konsep, bagaimana cara mengirimkan tugas, dan lain sebagainya. Ini di sini kesempatan kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Nah, dari sekian alat-alat ini, dari sekian platform ini, maka apakah kita sudah bisa semuanya, atau salah satunya, atau barangkali sama sekali belum pernah melakukan? Ya, kalau belum pernah, mari kita lakukan. Pakai Zoom bisa, pakai Microsoft Teams bisa, pakai Webex bisa, Google Meet, ya dengan fasilitas akun belajar ID yang dimiliki anak-anak juga bisa. Pakai WhatsApp juga bisa. Nah, kalau WhatsApp kan terbatas. Nah, harus ada pertemuan di sana. Selanjutnya, ternyata ada masalah. Ya, ketika kita sudah punya kelas maya, sudah punya platform untuk pertemuan dengan anak-anak kita, ada masalah lagi ternyata. Apa? Bagaimana, Pak? Anak-anak saya, orang tua saya itu pada sambat, susah sinyal. Baru masuk, keluar, masuk ke Zoom terpental. Dikirimin video nggak bisa buka. Dikirimin link absen nggak bisa buka. Alasannya apa? Sinyal. Ini kan juga masalah juga di pembelajaran masa ini. Kuota menipis. Dikirimin link YouTube, pamit. Pak, maaf Pak, nggak bisa buka YouTube, kuotanya menipis. Kuotanya habis. Pak, maaf Pak, nggak bisa hadir di Zoom karena kuota saya habis. Nah, ini juga masalah yang saat ini kita hadapi, dan itu saya yakin banyak ya. Susah sinyal, kuota menipis, HP-nya speknya spek kentang jadul. Baru diinstal satu aplikasi, yang lain minta dihapus. Ada aplikasi baru dari Pak Guru suruh install, yang lain terpental. Ya. Nah, ini kadang-kadang, dan ini masalah ini tidak hanya terjadi di siswa, di kita pun ini juga kadang-kadang terjadi. Ya. Termasuk saya, HP saya itu kalau udah penuh aplikasi, diinstal satu aplikasi tambahan, kadang-kadang yang lain hilang sendiri. Ya, ini juga masalah. Dan banyak masalah lain yang barangkali tidak bisa kami sebutkan di sini. Oleh karenanya, dengan berbagai permasalahan yang banyak tadi, agar pendidikan itu senantiasa berjalan, yang ketiga adalah bagaimana tentu untuk bisa mengatasi permasalahan tadi ini ya, kompetensi guru harus betul-betul kita tingkatkan. Ketika guru sudah punya kelas maya, sudah punya ruang pertemuan dengan alat-alat tadi, kita juga harus mampu memberikan konten-konten yang ada di kelas itu. Ya, memberikan konten-konten apa saja, fitur-fitur apa saja kita perlu sampaikan di sana. Apakah hanya sekedar rangkuman saja, apakah hanya sekedar tugas saja, ini juga harus kita kuasai semuanya. Maka ya, kita bikin modul, e-modul yang barangkali bisa diakses oleh siswa di rumah. Kita juga harus mampu buat itu. Kemudian bikin soal untuk evaluasi ya berupa Google Form dan lain sebagainya. Kemudian membuat video pembelajaran ya, kemudian membuat aplikasi pembelajaran interaktif ya, kemudian membuat aplikasi pembelajaran berbasis Android dan banyak sekali. Dan ternyata dari sekian ini, hari ini sangat dibutuhkan teman-teman kita yang barangkali sedang butuh PPG. Dalam satu hari mereka harus membuat video pembelajaran 2, dikumpulkan jam sekian, atau ada lagi yang mendapatkan tugas membuat pembelajaran interaktif, satu hari dapat 2, kemudian disuruh mengumpulkan. Bagaimana bisa melaksanakan itu kalau kita sebagai guru tetap berdiam diri di tempat, tidak mau menggali potensi, tidak mau belajar, dan pasrah dengan kondisi? Maka tentunya kita tidak akan mampu mengikutinya. Dan jurus terakhir kita barangkali kan pasrah dengan teman-teman kita yang barangkali sudah mampu, silakan dibuatkan pasrah borong penting tadi, kemudian kita kumpulkan. Nah, ini. Maka inilah yang harus kita kembangkan pada saat ini. Jadi sebagaimana pembelajaran di masa pandemi tadi, jadi yang pertama adalah keberlangsungan pendidikan, kemudian yang kedua adalah meningkatnya kualitas dan kompetensi guru.
Di samping itu sekarang kan juga pemerintah sudah berusaha di samping kualitas, kuantitas, kompetensi, tapi juga kesejahteraan, ya, dengan adanya program perekrutan P3K. Ya, di Wonogiri ada sekitar berapa? 3.000. Ini kan bagian daripada meningkatkan kesejahteraan daripada guru-guru itu sendiri. Ada juga streaming YouTube. Nah, ini kan juga bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya untuk mengisi ya konten-konten yang ada di kelas kita ya di kelas maya kita. Oke. Nah, pada kesempatan ini ya, nanti kakak kita nggak begitu lama ya kita akan mengembangkan video pembelajaran yang ini sangat penting dan sederhana dan ini nanti bisa meningkatkan kemampuan kita, kemampuan TIK kita di masa pandemi ini. Kenapa? Karena kita juga perlu untuk membuat video pembelajaran kemudian kita berikan kepada siswa. Karena kebanyakan ketika berbicara video pembelajaran orang itu sudah berbicara kayaknya rumit. Karena ternyata video pembelajaran itu sangat mudah, sederhana, ya, tidak perlu aplikasi yang hebat, tidak perlu aplikasi yang memerlukan komputer yang spek tinggi, tapi cukup dengan aplikasi yang barangkali rendah atau barangkali yang tanpa install kita sudah mampu buat video pembelajaran yang ini nanti manfaatnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak kita. Ya, baik itu yang pembelajaran langsung sinkronus maupun yang tidak langsung yang asinkronus tadi. Nah, sekarang ini untuk membuat video pembelajaran itu sangat banyak ya. Kalau pakai HP kita bisa gunakan KineMaster. Ya, ada KineMaster yang di sini. Ini kan sudah banyak yang bisa. Ya, tinggal dikembangkan saja. Ya, kalau di laptop ada Camtasia, ada Filmora yang harus kita install tentu. Kalau kita ingin buat video pembelajaran 3 dimensi, ya, animasi, kita bisa gunakan Plotagon. Ini pakai HP ini cukup, ya. Tinggal kita manfaatkan, kita pelajari. Tutorial sekarang banyak di YouTube, sehingga tidak ada alasan kita tidak mampu membuat video pembelajaran. Kalau kita ingin membuat video pembelajaran animasi 2 dimensi atau 3 dimensi, ada lagi yang menggunakan laptop ya. Ada Mau Animation, ada Create Studio, ya, ada Animaker.com, yang nanti akan kita pelajari hari ini. Ini salah satunya adalah ini karena sangat mudah, cukup 15 menit, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Ya, ada lagi TikTok, TikTok. Loh kok bisa toh Pak TikTok itu jadi media pembelajaran? Bisa. Jadi TikTok itu bukan semata-mata aplikasi yang kita gunakan untuk joget-joget doang. Ternyata ada beberapa guru dengan kreativitasnya itu mampu menjadikan TikTok itu sebagai sebuah alat untuk membuat video pembelajaran. Ya silakan dicoba. Ya kemarin saya pernah melihat sebuah status ada guru TK di Wonogiri Selatan sana itu menjadikan TikTok itu sebagai sebuah media ya untuk menyampaikan pelajaran. Jadi kalau selama ini kan kita lihat TikTok itu kan kayak hanya goyang-goyang doang. Tapi ternyata ada guru yang mampu menjadikan TikTok itu sebagai sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat video pembelajaran. Ini semua adalah pendukung, ya, pendukung untuk pembelajaran jarak jauh kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, hari ini nanti kita fokus di sini, ya, kita fokus di sini. Tadi yang sebelumnya hanya sebagai pengantar saja. Ya, kita fokus di sini. Jadi kita membuat video animasi, ya, dengan menggunakan Animaker, ya, Animaker.com. Ini video ini sangat mudah. Nanti kita langsung praktek saja. 15 menit, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan di rumah dan bisa membuat video pembelajaran sendiri dan nantinya bisa disampaikan kepada anak-anak melalui kelas maya yang dimilikinya. Ini ya, karena sangat mudah. Nanti silahkan dibuka laptopnya, masuk ke komputer, ya, masuk ke browser. Ya, kemudian ketikkan saja Animaker.com gitu ya. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung praktek saja. Jadi nanti hasilnya kira-kira seperti ini ya kalau saya tunjukkan. Hasil daripada pembuatan video Animaker ya, dari Animaker.
Oke, masih terdengar suara saya, Bu? Masih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, coba. Ya, ini kemarin saya mencoba membuat beberapa video yang saya buat dari Animaker, ya, sangat mudah sekali. Kita tidak perlu install, ya, tidak perlu install ini. Kita coba. Ya, misalnya nih ya, tentang P3K ini. Itu ya salah satunya yang saya buat dari Animaker. Kemudian yang kedua, ini video pembelajaran mudah dan sederhana ini. Ini tidak saya kasih narasi suara karena animasinya adalah karakternya kita mencoba membuat ya, ini salah satunya ya, salah satu contoh yang kami buat dan hanya menggunakan aplikasi sederhana, tidak perlu install, tidak perlu menggunakan laptop yang wah, itu tidak. Cukup laptopnya laptop sederhana. Ya, kita coba membuat sekarang, nanti insya Allah jam 10 selesai nih. Ya, nggak usah lama-lama, yang penting nanti kita bisa mengembangkan untuk selanjutnya. Yang jelas, sebelum kita membuat video, apa yang kita perlukan sebenarnya? Kadang-kadang kan kita bingung. Buat dulu naskahnya, ya, naskah videonya. Ya, naskahnya kita buat dulu RPP-nya, kemudian naskahnya. Ya, naskah video itu apa saja? Ada skin 1, skin 2, layar 1, layar 2. Kemudian nanti di situ muncul apa saja gambarnya, muncul guru menyapa, singkat, memberikan pertanyaan, apresiasi, dan sebagainya. Kemudian audionya apa, kemudian ucapan assalamualaikum dan sebagainya. Ini perlu ya, naskah-naskah seperti ini perlu, sehingga nanti pada saat kita membuat video itu tidak bingung, iki tak iseni apa video nih, bagaimana, apa yang harus saya sampaikan. Tapi kalau kita sudah membuat naskah video, ya kayak semacam RPP, durasinya nanti per gambar berapa, per tayangan berapa, itu sudah kita siapkan. Ya, maka disitulah perlunya kita membuat sebuah naskah video pembelajaran. Nah, kalau sudah, ya, ini naskahnya masih hanya contoh ya. Jadi ini ada beberapa yang merah, harusnya kan ada intro. Ini nanti kita tidak membuat intro di sini. Yang penting kita hari ini nanti cukup mengerti alurnya, ya, alur membuat video animasi pembelajaran melalui Animaker ya. Kemudian berikutnya kita langsung saja. Bapak Ibu barangkali yang buka laptop ya, bisa langsung klik Animaker.com ya. Ya, kita langsung praktek pelan-pelan ya, biar nanti kita semuanya bisa. Ya, di sini ada Animaker.com. Ya, kemudian setelah itu kita login. Ya, loginnya cukup menggunakan login akun Google kita. Ya, kita login saja. Ya, kalau pertama login biasanya kita diminta untuk klik ini, create your first video.
Nah, ini kalau kita sudah masuk ke akun kita, nah, nanti di sini sudah ada banyak fitur-fitur, ya, template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran kita. Ya, kita bisa menggunakan template ini bisa, atau kita membuat sendiri dari awal, ya, dari awal. Nanti setiap yang kita buat itu akan tersimpan di sini, ya, My Project ini. Nah, di sini ini berarti yang sudah pernah kita buat. Ya, ini nggak perlu install, ini cukup kita menggunakan online saja, ini sudah bisa dan ringan, ya, ringan. Oke, coba sekarang kita ingin membuat hasil video tapi berdasarkan template yang sudah ada, ya. Misalnya kita pilih yang ini saja, misalnya seperti tadi gambar tadi, ya. Oke, nanti kalau gambar saya tidak nampak bisa disampaikan, ya, Bu Erlin. Oke, kita masuk, ternyata agak lama loadingnya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ya, nah, ini sudah ada template yang barangkali kita bisa manfaatkan, ya, kita bisa manfaatkan, ya. Template-nya seperti apa? Nah, kita lihat saja di sini ada alat yang untuk memainkan di sebelah kanan ini. Kalau kita hanya memainkan satu skin ini aja, skin 1, ya. Ada skin 1, ada skin 2, ada skin 3, sampai berapa ini? Di sebelah kanan ada skin 12, ada 12 skin. Nah, nanti kita bisa rombak, ya, template ini. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana tampilan secara keseluruhan daripada template ini, kita bisa klik yang sebelah kiri ini, yang biru, ya. Ini berarti kita klik dari awal, ya, nanti akan terlihat. Ya, ini contoh skinnya. Oke, kita coba dari sini, ya. Oke. Nah, di sini ada karakter bawaan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat karakter sendiri. Caranya bagaimana? Ya, kita coba dilihat di sini, ya. Ini ada karakter. Nah, ini ada beberapa karakter yang sudah saya buat. Ya, karakter yang pakai hem, berdasi, ada karakter yang pakai jilbab kayak gini. Nah, ini kalau kita bikin ini bisa kita jadikan karakter yang berjilbab, ya. Saya contoh, ya. Kita klik dulu cara membuat karakternya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, ini ada karakter laki-laki, karakter cewek, ya, tapi pakainya maaf masih seperti ini, ya. Nah, kemudian ada karakter anak dan karakter anak perempuan ini. Nah, karakter-karakter yang tertulis di bawah ini berarti kita harus bayar dulu. Nah, ya, kalau kita cari aja yang gratis-gratisan lah, ya, gratis-gratis nggak apa-apa. Ya, misalnya kita bikin karakter perempuan, ya, ibu-ibu, ya. Oke. Ya, kita pilih nanti dari ibu-ibu ini mana yang menjadi selera ibu-ibu sebenarnya atau mbak-mbak. Teman bapak-bapak, ya, nanti silakan dipilih, ya. Misalnya saya pilih yang berkacamata misalnya. Nah, ini karakter kita sudah kita pilih, ya. Kemudian untuk jenis kulit bisa kita pilih, ya. Mungkin hitam atau mungkin agak sawo matang dikit. Ya, kalau udah pakai skincare, ya, diputihin sedikit nggak apa-apa. Nah, ini karakter-karakter yang barangkali bebas, ya. Nah, ini kalau ingin seperti Krishna, ya, biru seperti ini, ya, kalau film Krishna, ya. Kalau enggak seperti ini nggak apa-apa. Ini pertama.
Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa memilih, oh, ini kok matanya kok terlalu besar ya. Nanti bisa dipilih mungkin yang sip-sip. Nah, ini seperti ini. Ya, ini selera aja. Ya, nanti bisa dipilih. Selanjutnya kita ingin mengganti pakaiannya misalnya. Ya, pakaiannya yang muslim ya. Yang muslim. Karena jilbab panjang nggak ada, daster panjang nggak ada. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau kita punya rencana untuk kita kudungi, kita pakai kudung, ya kira-kira pakai yang seperti ini. Kemudian nanti jilbabnya dari mana? Kita ambil dari topi ini ya, penutup kepala. Kita pilih ya, ini sarjana atau mungkin apalah ya. Ya kita kasih. Nah, ini sudah jadi apa namanya karakter untuk guru, ya guru dengan pakaian seperti ini. Kalau sudah di save aja nggak apa-apa. Oke, save ya. Oke, setelah itu kita kembali ke dashboard nggak apa-apa. Kita kembali ke sini ya. Nah, di sini kita bisa mengganti karakter ini, ya. Tinggal pilih aja karakter yang sudah kita buat tadi. Ya, kalau tadi kan karakternya perempuan ya, saya mencoba yang laki-laki. Klik aja yang laki-laki, yang ini kita hapus. Ya. Oke, kita hapus, kita besarkan. Nah, di sini ada teksnya. Teksnya apa? Ya kita lihat dari naskah yang sudah kita buat, ya naskah video kita. Halo, assalamualaikum, nggak apa-apa ini. Ya, kita copy langsung saja. Kalau udah naskahnya enak, ya. Kemudian copy paste di sini. Tuh seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada ukuran tulisannya di sebelah kiri. Ya seperti ini ya. Ini skin 1 ini. Nah, untuk tampilannya bagaimana nanti gerakannya? Di sini ada tinggal milih ini ya. Ini banyak sekali gerakan-gerakan. Ya, kalau salam itu apa toh tampilannya? Apakah standing talking seperti ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa milih nanti stylenya di sini banyak sekali. Ya, ada yang seperti ini, ya, ada lagi yang makan apa ini, ya, pop es atau makan apa itu, ya, atau lagi apa ini, ya, ngoperasi dan lain sebagainya. Ini banyak nanti Bapak Ibu, atau lagi ngeker, ya, nah ini juga bisa. Ya, ya kita sesuaikan dengan naskah kita. Nah, ini. Nah, ini kan nggak ada suaranya. Jadi kita bisa langsung memberikan suara, langsung di sini bisa. Atau biar tidak terlalu berat, video ini kita buat dulu sampai nanti selesai, kemudian nanti kita masukkan suaranya di aplikasi lain. Ya, seperti Camtasia atau Filmora. Ini bisa. Ya, kalau di sini bisa, contohnya ya, kita langsung ke sini, klik video ini. Nah, di sini kan durasinya hanya 00,02 ya. Kita bisa panjangkan dulu ya biar nanti enggak. Nah, caranya memanjangkan durasi seperti ini. Kemudian di pojok bawah ini ada add voice ya, kita tambahkan suara. Kemudian kita rekam. Nah, kita rekam, tadi naskahnya apa? Misalnya kita langsung aja ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita klik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita klik apply. Kita aplikasikan, kita masukkan. Oke, kita cek di skin 1 ini, apakah suaranya betul-betul masuk atau tidak. Nah, ternyata putus, artinya durasinya tadi kurang panjang. Nanti bisa kita panjangkan ya di sini. Mainnya seperti ini aja. Ya, mainnya seperti ini aja. Ya, seperti itu ya. Ini udah cukup ya. Nah, selanjutnya setelah scene 2 apa berikutnya kita menyampaikan
tujuan pembelajaran. Ini bisa kita hapus, kita ganti dulu. Ya, kita ganti ini. Oke. Kemudian tag ini kita manfaatkan untuk memasukkan tag ya. Kita tulis misalnya pembelajaran kita hari ini adalah sudah masuk ya, kemudian kita tambah tag. Nah, untuk menambah tag ini di sebelah kiri ada tulisan yang bisa kita tambahkan. Nah, ini kita pilih ya. Kalau yang berbintang ini berarti kita harus bayar, harus upgrade ya. Maka untuk memanfaatkan agar tidak membayar, kita cari yang gratis saja. Ya misalnya ini ya, klik saja yang tidak ada bintangnya. Kita lihat naskahnya, apa sih materinya? Kita lihat. Ini mengenal nama Allah dan kitabnya. Ini saya contohkan yang pendidikan Islam ya. Kalau IPA nanti malah keliru saya. Nah, kita copy paste saja di sini. Oke, ini biar nggak gerak langsung digembok aja, digembok ini ya. Oke, ini. Oke, sebentar. Oh, ternyata tergembok. Kita geser di bawah. Yang bawah ini kita hapus kalau nggak digunakan. Kemudian kita atur tulisannya. Ya, ini untuk tulisannya bisa diatur ukurannya agak lebih besar. Oh, ini kecil ya, 44. Nah, ini juga bisa. Oke, kita gembok biar nggak kemana-mana. Udah, ini berarti skin 2 selesai. Ya, kalau ini kebesaran, ini kita kecilkan lagi ya, biar pas di atas garis. Ya, intinya seperti itu ya. Oke, ini skin 2 ya, skin 2 udah selesai ya. Kita lihat previewnya. Nah, ini kan terlalu cepat, berarti kita bisa kita perpanjang ini. Ya, kita perpanjang ya durasi untuk skin 2 ini. Geser aja nggak apa-apa. Ya. Oke, seperti ini sudah. Kita lihat skin 2. Oke, ini tadi belum ada gerakannya ya. Kita lihat gerakannya apa yang akan kita pilih untuk gerakannya. Nah, ini orang berbicara. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita masukkan suara. Caranya sama ya, caranya sama seperti tadi ya. Jadi dengan klik di bagian ini video, kemudian di sini ada record, ya rekam suara kita ya. Bisa rekam, bisa juga kita mengupload rekaman yang sudah kita siapkan. Ya, ini untuk skin 2 sudah selesai ya. Ya, selanjutnya ada skin 3 ini. Nah, skin 3 ini juga bisa kita ganti dulu karakternya. Oke, kita pilih dulu karakter laki-laki. Ya, karakter saya. Oke, yang ini kita hapus. Ini buat teman-teman yang PPG yang barangkali diburu membuat video pembelajaran dengan cepat, ya bisa pakai alat ini nanti. Nah, di sini nanti bisa kita kasih tujuan pembelajarannya apa. Harus ada ya.
Oke, selanjutnya apa saja tujuan pembelajarannya? Nah, kita lihat saja di naskah yang sudah kita siapkan. Ya, kita lihat naskahnya. Ya, ini menyebutkan arti al-mumit dan al-hayyu. Ya, copy paste saja, udah. Oke, kemudian kita tarik ya. Ya. Dan kita geser ke sini. Ini kalau kebesaran kita turunkan ukuran tulisannya. Ya, nanti dibikin yang bagus ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah kreatif. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 2. Kita copy aja karena udah punya naskahnya. Oke, kemudian kita tarik sini. Kita rubah ukurannya. Ya, sambil ngantuk nggak apa-apa ini. Ya, yang penting nanti Bapak Ibu bisa praktek ya di rumah ya. Oke, coba kita cek skin 2. Nah, ini kan masih diam, padahal kita ingin ketika video ini tampil, guru ini ya memberikan isyarat kalau memang berbicara dikasih suara berbicara. Iya, ini nanti banyak ya yang bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Oke, ini kita udah dapat 3 skin Bapak Ibu. Ya, skin 1, ya skin 2, kemudian skin 3. Ya, ada 3 skin ya. Kalau kita ingin menyetel dari skin 1 sampai 3, ya kita klik aja yang sebelah kiri ini. Maaf, kita klik dulu dari skin 1, kita klik. Oke, udah dapat 3 skin Bapak Ibu. Ternyata mudah ya. Kita nggak usah bikin tulisan di PPT, tinggal langsung aja ke sini. Iya. Nah, ini ada skin lari. Nanti ini bisa kalau memang kita nggak pakai, dihapus saja nggak apa-apa. Kemudian nanti kita cari skin yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran kita ya. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah itu misalnya, nah ini di sini kita akan menyampaikan materinya. Ya, materinya nanti kita bisa copy paste ya dari sini. Kita ganti dulu karakternya. Ya, karakternya sama ya. Kalau pertama laki-laki harus kita pilih laki-laki. Jangan ganti. Ya pertama perempuan, berikutnya laki-laki atau sebaliknya. Ini nanti terlihat aneh malah. Oke, setelah itu kita ingin masukkan materi yang pertama. Ya. Tadi makna asma Allah ya. Kita lihat di naskah videonya. Nah, kita siapkan aja di sini. Copy paste dari sini. Oke. Ini biar nggak terlalu, ukurannya 42 kita turunkan ya. 36 kebesaran 28 ya, 28 cukup ya. Ini materi yang pertama seperti ini. Ini bisa digeser letak kanan letak kirinya. Oke.
Dengan animasinya nanti bisa cari lagi yang lain. Ya, ini juga bisa. Kita cek skin 4. Ya, ini sudah bisa. Kalau kita ingin memberikan suara, ini kan perlu suara yang panjang, maka caranya sama ya tadi. Kita tambahkan durasinya di sini. Kita geser aja biar durasinya agak panjang. Nah, kalau misalnya ini ada teks, ya, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman. Nah, kita masukkan suara kita di sini. Ya, agar nanti suaranya bisa pas sesuai dengan skin yang ada di sini. Oke ya. Nah, ini skin 4 selesai ya. Kita sudah masuk kepada materi. Nah, selanjutnya kita masuk ke skin 5. Skin 5 seperti tampilannya. Nah, ini kan seperti ini. Ini kalau padahal nanti materinya sama. Kira-kira nanti gerakannya sama. Maka kita bisa duplikat saja skin ini. Ya, skin 4 ini dengan klik ini. Kalau ini ada tambah skin, ini ada duplikat skin. Biar sama. Skin 4 kita duplikatkan ke skin 5. Oke. Nah, nanti di sini tinggal kita copy paste dari materi berikutnya. Nah, ini adalah Al-Khoyo ya, kita ada 4 itu. Kita copy paste di sini untuk skin 5-nya. Sudah sama, lalu kita duplikat lagi nggak masalah. Untuk skin 6-nya kita siapkan lagi, cari skin 6. Ini. Kita copy paste saja di sini. Kemudian skin berikutnya juga sama. Ini skin 5, skin 6, selanjutnya skin 7. Ya, skin 7 kita klik. Kemudian ini kita copy paste dari sini. Oke. Kita ambil naskah yang pendek aja nggak apa-apa. Klik, atau semuanya juga boleh lah. Yang penting nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu di rumah ya. Oke. Selesai, kita sudah menyelesaikan ada 7 skin ya. Kalau kita mau ngecek, Bapak Ibu bisa langsung menuju skin 1, kemudian klik yang ini. Nanti bisa dikembangkan di sini, memasukkan suara dan sebagainya. Oke ya, selesai ya, sampai skin berapa tadi? Skin 7. Nah, skin 8, apa selanjutnya? Ya, barangkali kita ingin memberikan apa? Soal ya kepada anak-anak kita. Ya, bisa kita siapkan soal ya. Misalnya ini skin 7, skin ini nggak kita pakai ya. Saya mau cari yang skin ini. Oke, kita ganti. Nah, Suara masih terdengar Bu Erwin? Jawi. Dengar ya Pak, jelas. Oke, terima kasih. Kita selesai jam 10 ya. Nanti ada webinar berikutnya. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa praktek di rumah. Kita ingin kasih evaluasi di sini setelah anak memahami pelajaran. Ya, kita ingin kasih misalnya ini ya, soal-soal ya. Oke, pas saja. Di pas ini ya. Kemudian masuk kita ukuran tulisannya kebesaran. Ya, nanti di sini bisa nah, ini kan tulisannya Moramari ya, tinggal di enter aja nggak apa-apa. Enter.
Enter. Bentar ya. Oke. Sudah selesai. Kemudian nanti silahkan dipilih ya untuk apa animasinya. Kira-kira yang pas ya dengan ini apa gitu ya. Itu suara ayam dari mana ya? Yang ini bahasa ini nggak tepat sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita pakai ini. Oke, kita perintahkan anak untuk mengerjakan ini ya, selesai. Ya, kita lihat. Oke. Nah, di sini kan nggak ada suaranya. Kenapa nggak ada suaranya? Karena musik tadi itu udah selesai, udah sampai di sini. Ya, maka biar nanti bertambah ini di copy aja. Ya, ini di copy aja nggak apa-apa. Duplikat ya, klik duplikat. Nah, ini masuk suaranya. Atau kita bisa memasukkan suara yang lain nggak apa-apa ya, suara yang lain. Oke, ini tadi skin berapa ini? Oh, hilang malah. Pak, ayamnya Pak, tolong Pak. Ayamnya siapa yang bunyi? Skin 7, skin apa ini? Oh, skin 8. Oh iya, ini ya skin 8. Ini tadi tulisannya kebesaran bisa kita kecilin 26, 24. Nah, ini nggak apa-apa. Oke, sudah selesai nih scan. Nah, selanjutnya nanti ini ucapkan terima kasih, saya tunggu ya. Nah, pesan kepada anak-anak, terima kasih. Saya tunggu tugasnya di grup WA. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk skin 9. Ini kita nggak gunakan ini. Gunakan ini ya. Terus saja kalau nggak dipakai ya. Ini nggak gunakan nggak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, kita mau gunakan ini nggak apa-apa ya. Ini kalau di skin berapa tadi? Skin 9. Ya, kita mau nambah karakter bisa nih. Ya, di sini bukan, maaf. Karakter saya, klik karakter saya tunggu di grup WA. Barangkali Bapak Ibu kan maunya mantau WA lewat grup ya. Ya dikasih aja, kita pilih karakternya WA grup, tapi kita mantau di laptop ya, kayak di sini ya. Oke teman-teman, anak sekalian, Pak Guru tunggu di sini ya. Jadi kita mantau. Enaknya kan kalau nunggu tugas anak yang berupa foto tugas kan kita download aja sekalian di laptop kan bisa. Kita cek. Ya, udah selesai. Selanjutnya skin 9. Ya, penutup gitu aja nggak masalah. Kita hapus yang ini. Oke. Ya. Kita ucapkan salam di sini ya. Ini kita hapus. Kita hapus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anggap saja ini sudah selesai ya, videonya sudah selesai. Ya, dari skin 1 sampai skin. Ini tergantung daripada naskah yang kita miliki nanti. Kita mau menampilkan apa.
Kalau menampilkan gambar juga bisa. Nanti kita bisa nambah gambar di sini. Ini ada masukan gambar di sebelah ini. Nanti tinggal dikembangkan aja ya. Yang jelas ini sangat mudah ya. Kita tinggal masukkan teks ya. Tidak perlu bermain animasi karena sudah ada animasinya di sini ya. Dan bisa dibuat nggak sampai 1 hari lah ya, 3 jam kita sudah persiapkan untuk anak-anak kita bisa sampaikan kepada mereka. Kita lihat dari skin 1 sampai skin 10 ya hasilnya. Ini nanti bisa menambah suara sendiri ya, prosesnya sama seperti tadi. Oke, selesai ya Bapak Ibu. Ya, ini cara membuat video animasi ya, yang barangkali bisa kita kembangkan di tempat kita masing-masing ya, sehingga nanti setidaknya ya bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita ya, tidak membosankan ya, tiap hari tidak hanya sekedar kirim modul, kemudian kirim tugas, kemudian tunggu tugas ya, seperti itu. Setiap hari seperti itu nanti kan anak-anak jenuh ya. Jadi harus semua fasilitas yang ada harus kita kuasai ya. Kelas Maya punya. Kelas Maya kan WA saja nggak masalah. Syukur punya Google Classroom atau kelas Microsoft Teams. Ya, itu kalau memang kesulitannya cukup di kelas yang di WA itu nggak masalah. Ya, setelah itu nanti kita siapkan untuk ruang pertemuannya, pakai Zoom, pakai Google Meeting dan lain sebagainya. Kita coba semuanya. Ya, jadi jangan sampai kita itu memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu hanya dari satu sisi, hanya memberikan bacaan terus, nggak pernah bertemu. Ya, kita layani semuanya, kita bertemu. Ada yang pamit, Pak, saya nggak bisa masuk Zoom, nggak apa-apa, nanti ikuti rekamannya, nggak masalah. Dikasih itu, Pak, saya nggak bisa, oke, nggak apa-apa, silakan nanti baca rangkumannya, di foto itu sudah ada. Jadi semua anak itu terlayani. Yang nggak punya kuota untuk lihat YouTube, nanti bisa lihat rangkuman fotonya. Yang nggak bisa ikut Zoom, nanti bisa ikut rekamannya. Rekamannya bagaimana caranya? Kita kasih kita upload di YouTube kita. Jadi Bapak Ibu wajib sebenarnya punya YouTube sendiri. Jadi YouTube yang kita punya itu bukan semata-mata hanya untuk kepentingan komersial, tapi sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan anak-anak. Ya, jadi sekali lagi ketika kita bikin akun YouTube itu bukan semata-mata, oh aku kok ben untuk subscriber oke, untuk viewer oke, sebenarnya aku iso panen koyo Atta Halilintar itu tidak seperti itu, tapi untuk memberikan fasilitas layanan terbaik kepada anak-anak kita khususnya di bidang pendidikan. Nah, ini saya contohkan ya, saya contohkan di YouTube kami. Makanya di YouTube saya itu nggak pernah sedikit pun video saya itu meminta subscribe itu nggak pernah. Ya karena memang awalnya saya hanya memberikan layanan terbaik buat anak-anak. Ya. Ini beberapa contoh rekaman pembelajaran yang ketika anak-anak nggak bisa ikut Zoom, ya kemudian saya suruh mereka untuk lihat rekamannya. Setidaknya mereka tahu tadi pagi Pak Guru nyampaikan apa kepada anak-anak, tugasnya seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa. Jadi anak-anak nanti bisa tahu ya ini. Jadi tidak hanya semata-mata share video saja, tapi juga bisa melihat ini. Di sini ada pertemuan, ya ada saling sapa, ada pesan yang kita langsung berikan kepada anak kita, penyampaian modul, sampai barangkali ada video dan sebagainya, kemudian nanti sampai pada cara mengerjakan tugas, cara mengirimkan tugas, itu kita fasilitasi semuanya kepada mereka.
Ya, kita fasilitasi ya. Ya wajar biasanya anak-anak kalau bangun pagi kan jam 8 karena pandemi ini kan kadang-kadang ada yang belum bangun, baru bangun tidur langsung pelajaran itu nggak masalah. Tapi kita kasih pesan-pesan moral secara langsung besok silakan jam 8 masuk pakai seragam, apa namanya, silakan sarapan dulu dan sebagainya, silakan sholat duha dulu. Jadi ada pesan-pesan langsung yang kita sampaikan di pertemuan tadi ya, pertemuan secara virtual tadi. Ya, silakan nanti pakai Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Kalau yang hadir cuma 3 gimana Pak? Nggak masalah. Saya juga pernah menyampaikan pembelajaran itu yang hadir cuma 6, muridnya 30, 24 izin semuanya, 6 masuk. Nggak apa-apa pelajaran, langsung saja. Setidaknya kan kita sudah memberikan pertama ya materi kepada anak-anak tadi yang memang barangkali butuh ya, kebutuhannya cara belajarnya beda. Ya yang kedua, nanti kita ketika ada anak yang tadi pamit tidak masuk secara virtual, udah ada rekamannya. Tugasnya juga sudah ada. Nah, selanjutnya nanti tinggal komunikasi di grup WA. Pak, ini ngirim tugasnya seperti apa? Nanti dijelaskan di situ. Saya kira itu nggih, materi yang bisa kami sampaikan. Oke, tadi sudah selesai, malah sudah sampai sini. Oke, selanjutnya ini sudah selesai ya, 10 skin. Bagaimana caranya agar ini sudah menjadi video yang kita upload ke anak-anak kita atau mungkin kita upload ke YouTube. Tinggal klik ini, publish saja nih, klik publish. Ya, kemudian download video. Ya. Nah, di sini ada ukuran resolusi yang kita pilih. Ya, kita hanya mampu di sini ya 720p. Ya, kalau di bawahnya ini kualitasnya bagus tapi harus bayar ini ya yang 10. Kalau pakai yang kualitas ini nanti bisa kita olah lagi di aplikasi lain bisa. Nah, tapi kalau hanya YouTube sebenarnya ukuran 720p itu sudah cukup. Ya, kita pilih ini aja, langsung nanti kita download. Ya, nanti biarkan berjalan. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah proses render ini. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu nanti bisa menjadi downloadan video seperti ini. Ya, ini. Oh ini belum selesai nih. Sudah diremove cancel. Ya nanti muncul di sini tempat downloadnya ada. Ya silakan nanti videonya di-download kemudian dan itu bisa menjadi aset ya karya dari Bapak Ibu semuanya dan bisa di-share kapan saja untuk tahun ini, tahun berikutnya juga bisa karena namanya video pembelajaran kan tidak harus dipakai hanya tahun ini saja, kapan saja bisa. Sudah jam 10 lebih 5 menit. Oke, untuk sementara sambil menunggu render video ini selesai, saya kira materi kita untuk TK pendukung PJJ itu kita cukupkan sekian. Ya, barangkali nanti kalau ada pertanyaan, diskusi, dan sebagainya, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Ya, kalau tidak ada, ya barangkali nanti acara bisa kita selesaikan saja. Selanjutnya nanti kita diskusi di ruang grup ya, atau mungkin pertanyaan bisa melalui Japri ya, terkait dengan media-media pembelajaran. Yang jelas kemampuan, kompetensi ini sangat dibutuhkan, terutama barangkali saat ini teman-teman yang lagi PPG tentu ya itu juga dituntut untuk punya kemampuan membuat video pembelajaran, untuk membuat media pembelajaran interaktif dan sebagainya, dan itu semua sangat dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh juga. Nah, nanti kalau ada pertanyaan berikutnya kita mencoba materi lainnya, ada video, kemudian kita mencoba membuat media pembelajaran interaktif ya untuk mendukung PJJ juga yang berbasis Android. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi oleh narasumber kita. Terima kasih kepada Bapak Tijan Purnomo SPDI MPDI yang telah menyampaikan materi dengan cukup jelas dan menarik. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan membuat video animasi tadi menggunakan aplikasi Animaker seperti yang telah disampaikan Bapak Tijan tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk melambaikan tangan atau bisa menulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, persilahkan.
Itu ada yang resen Pak Bu Erwin, Pak Wasit sama Pak Rohiman. Assalamualaikum. Nggih, Pak Rohiman. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo wabarakatuh. Pak Rohiman. Ada yang ditanyakan? Tadi dalam aplikasi itu template-nya cuma ada gambar orang dan tulisan. Mungkin ada demonstrasi untuk nambah template atau untuk insert gambar yang kita miliki sesuai dengan materi yang kita ajarkan, supaya kalau tulisan sama gambar guru kan mungkin anak juga jenuh kalau lama-lama. Itu mungkin lebih bervariasi dan bisa didemonstrasikan. Terima kasih. Baik Pak Tijen, niki langsung dijawab napa menunggu pertanyaan lagi? Langsung Pak Wasit sekalian dulu nggak apa-apa? Oh nggih, monggo Pak, Pak Tijen. Monggo. Pak Wasit. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya gini Pak Tijan. Gini. Akhir-akhir ini setelah 2 tahun PJJ, anak sekarang karakternya itu tidak sabar dengan penjelasan Bapak Ibu guru. Dan sudah saya cek ke beberapa lokasi, termasuk murid saya, termasuk keponakan saya yang di Wonogiri, dan sebagainya, itu rata-rata itu ini tidak mendengarkan penjelasan guru, tapi langsung tanya, tugasnya mana Pak? Langsung begitu Pak. Nah ini nanti kira-kira bagaimana ya Pak mengatasinya atau triksnya itu. Jadi dengan adanya PJJ ini anak-anak tidak sabar dengan penjelasan guru, tapi langsung minta tugasnya yang mana Pak? Langsung begitu Pak. Terima kasih Pak. Iki mau Windia Retno ke Stuti iki. Priwasitai sing iku. Sing tekok ku mang. Nek guru melu tok pamane IM ngene iki ra iso. Piye matuk Suntiani? Sudah Bu Herlina, sudah. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, cukup dulu itu saya nggak apa-apa. Terima kasih. Pertama 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan nggih. Nggih. Pak Tijan, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Pak Rohiman, itu template yang ada dalam Animaker tadi hanya ada orang dan tulisan, mungkin bisa didemonstrasikan untuk ditambah template. Monggo Pak Tijan. Oke, terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan ya, saya jawab dulu pertanyaan yang kedua dari Pak Wasito, bahwa pertama anak itu kadang-kadang tidak sabar terkait dengan penjelasan yang disampaikan guru kepada anak-anak. Jadi seringkali tiba-tiba anak-anak itu pagi absen langsung tanya, tugasnya mana Pak? Ya tugasnya mana Pak? Ini karena bisa jadi itu sudah dari kebiasaan kita. Jadi bisa jadi dari kebiasaan kita yang awalnya sering ya mungkin hari-harinya ngasih tugas melulu, lah tiba-tiba pada suatu saat kita nggak ngasih tugas, ya, tiba-tiba anak nagih, Pak tugasnya mana? Itu juga saya sering ngalami itu juga. Kadang-kadang hari kemarin karena satu hal saya cuma nyebar YouTube, kemudian ada foto-foto rangkuman, kemudian saya nggak ngasih tugas dan sengaja. Ya ternyata itu siangnya itu anak nanya, Pak tugasnya mana? Saya jawab, hari ini free tugas. Ya ternyata mereka senang juga kalau nggak ada tugas. Jadi seolah kayak di kelas nyata itulah. Jadi kalau setelah pembelajaran ya kita sekali refreshing tanpa tugas itu seperti apa? Ternyata juga senang. Dia Pak, alhamdulillah, ternyata senang ya. Karena itu kalau dikasih tugas. Ya, jadi itu kenyataan seperti itu. Jadi memang harus kita kondisikan. Yang jelas bagaimana anak itu kita biasakan. Dan itu memang harus dirutinkan ya, harus dirutinkan. Jadi kadang-kadang memang misalnya gini, kalau bagi guru kelas itu kan pertemuan seminggu sekali kan agak susah ya. Seminggu tiap hari kan mungkin susah. Kalau guru agama biasa sih seminggu sekali, karena memang ketemu anak kan hanya seminggu sekali. Kalau guru kelas itu kan barangkali tiap hari harus zoom-zooman sama anak kan, satu mungkin ya gurunya ya susah juga, anak juga susah di kuotanya. Nah, minimal sempatkan 1 kali dalam 1 minggu.
Ya, ditetapkan, sepakati dengan anak-anak kapan harinya, jamnya kapan kita tatap muka jarak jauh. Ya, nanti di situ kita bahas semuanya, diskusikan semuanya kepada anak-anak ya, terkait permasalahan pembelajaran yang dihadapi, termasuk bagaimana cara mengirimkan tugasnya. Ya, dulu pada awal-awal ya kita di kelas PA itu anak-anak itu kalau ngirim tugas itu kan awal-awal semuanya kirim foto. Ternyata kirim foto itu HP saya berat. Ya, hari ini itu harus di download semuanya. Kalau besok ada tugas lagi kelas lain itu udah nggak bisa. Akhirnya kita coba, ya kita coba dengan membuat kayak request file. Kalau request file itu kan mereka harus punya akun. Ya, kita buat aja folder, kita salin linknya, kemudian kita share kepada grup. Silahkan anak-anak atau Bapak Ibu upload tugasnya di link ini. Nah, mereka kan bingung caranya bagaimana. Kita kasih tutorialnya. Kita rekam tutorial cara penguploadannya seperti ini. Nah, ternyata lambat laun itu biasa. Kalau ada link tugas, kantong tugas, mereka langsung kirim. Nah, bagaimana yang tidak bisa kirim? Ya, yang tidak bisa kirim tentu ada pengecualian. Yang jelas budaya pembelajaran jarak jauh itu pertama harus kita pahamkan pada anak. Kemudian yang kedua, kalau memang kita harus konsisten. Jadi menjadi kebiasaan anak. Oh, pada saat jam ini Pak Guru biasanya pertemuan langsung. Ya, nanti yang biasa tatap langsung mereka akan ikut. Dan itu nggak usah lama-lama. Ya, nggak perlu kayak pembelajaran kelas real ya dari jam 7 sampai jam 12. Anak semuanya cegah tidur semuanya. Guru juga habis kuotanya itu bisa habis sampai 5 giga, 6 giga itu kalau jam 7 sampai jam 12. Cukup 10 menit minimal atau mungkin 15 menit. Ya, setengah jam, 15 menit untuk menyapa, 15 menit untuk menyampaikan konsep yang perlu disampaikan, poin-poin penting. Nah, setelah itu nanti ada tugas, ya siapkan pada anak mana yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengumpulkannya, udah selesai ditutup, selanjutnya diskusi lewat WA, ya di grup boleh, di Japri boleh. Saya kira itu Pak, sementara yang bisa kami jawab. Yang jelas itu kebiasaan kita. Kalau kita biasanya hanya sekedar kasih tugas saja, pagi ya, tiba-tiba ada buku langsung foto LKE, judul. Anak-anak, hari ini tugasnya ini ya, silakan dibaca dulu itu bacaannya. Kemudian tugasnya nanti saya kirim sampai maghrib. Setiap hari seperti itu. Nggak pernah bertemu anak, dan Anda nggak ketemu anak itu berapa tahun nanti. Selama 2 tahun loh kita nggak pernah ketemu anak. Tiba-tiba mereka naik kelas. Nggak pernah lihat wajahnya. Kan aneh. Makanya usahakan semua fasilitas pembelajaran jauh kita manfaatkan, baik itu kelas maya, pertemuan virtual, kemudian media pembelajaran yang ada kita harus kuasai juga. Karena memang ini yang diarah yang menjadi tujuan pendidikan kita saat pandemi ini, kita harus mengembangkan potensi kita, kualitas kita itu harus betul-betul ditingkatkan. Ibaratnya kita lagi berinkubasi kayak kepompong lah ibaratnya. Nanti ketika pandemi selesai, Anda semua akan jadi seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, yang indah menjadi guru-guru yang hebat, punya kemampuan di berbagai bidang. Saya kira itu Pak. Kalau kurang memuaskan, saya mohon maaf. Oke, selanjutnya untuk pertanyaannya Pak Rohiman ya, memasukkan gambar. Oke ya, ini tadi punya saya sudah selesai belum? Oke ya, nah, ini hasil rendernya sudah selesai. Kita nanti bisa masuk yang kedua, masuk ke Rohiman. Ini kalau sudah selesai Bapak Ibu, tinggal di downloadnya. Nah ini, klik download ini. Ini kan sudah selesai jadi video nih. Oke, kita download aja kalau sudah selesai. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya Pak Rohimannya. Kita tunggu, atau kita pindah di sini aja nggak apa-apa. Kita bikin yang baru. Kita cari yang tercepat ini. Oke. Kita ingin memasukkan gambar, ya, gambar dari luar misalnya, atau background dari luar ya. Di sini kan ada pilihan yang di sebelah kanan. Maaf, screen share-nya belum kelihatan. Oh iya, sebentar, saya lupa. Oke, bentar ya. Tadi hasil render kita ini sudah, ini sudah jadi. Tadi sudah saya download ya. Sudah saya download, ini downloadannya di sini.
Kemudian kita mau nambah gambar misalnya ya, gambar. Nah, di sini ada background. Di sini juga ada gambar yang bisa nanti kita tambahkan. Nah, ini ada banyak nih. Ya. Nah, di sini ada tambahan gambar Pak Rohim ini. Ini ada gambar, kemudian nanti di sini ada ini. Upload. Nah, kita mau ngasih gambar apa di sini? Tinggal upload aja. Ini kan ada gambar apa ini? Misalnya logo. Nah, nanti kita bisa kasih logo misalnya. Atau gambar lain, kita menjelaskan tentang ciptaan Allah, ya kita cari dulu. Kita cari gambar tentang ciptaan Allah. Ya, yang jelas kita harus punya asetnya dulu. Nanti kita upload di sini Pak Rohim ya. Kita upload. Yeah. Nanti insya Allah bisa memasukkan gambar-gambar di sini. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan materi kita. Termasuk mungkin teman-teman guru kelas yang mungkin menjelaskan materi tentang apa namanya, perkembangbiakan tumbuhan, persilangan, apa namanya, hewan dan sebagainya, butuh gambar bisa. Yang jelas aset harus disiapkan. Itu Pak Rohim ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya barangkali. Oke, monggo yang mau bertanya lagi. Yuk, Pak Pasir. Oke, Pak Sidik, monggo. Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tijan waktu yang diberikan. Seperti Pak Rohiman, Pak, pertanyaan saya. Jadi bisa juga kita memasukkan video juga ya Pak ya? Demikian, bisa. Oke, silakan Pak Sidik. Oke, terima kasih sudah terjawab sama Pak Tijan. Bisa katanya. Maturun Pak Tijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba ya. Saya share screen ini. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada video ini. Klik video ini kalau mau masukkan video. Nah, di sini ada pilihan ini. Mau masukkan video apa? Pilih. Ini kan ada di sana. Kalau kita masukkan video sendiri, tinggal upload aja video kita di sini. Klik upload ini ya. Dari videonya, dan masukkan. Nanti bisa dicoba ini. Kalau nggak bisa, ya belum kita nanti. Pak. Belum kelihatan. Kalau yang lain gimana? Yes, ampun. Ya, nah ini. Sudah. Nah, kita ini tinggal pilih aja nih, mau masukkan gambar, ganti background, ya. Nah, ini ada beberapa background. Tapi ingat ya, cari yang gratis. Kalau ingin yang baik dan baik dan gratis, itu nanti kita bisa ambil background kita sendiri. Tapi kalau di sini yang baik-baik ini malah yang bagus-bagus itu berbayar. Itu. Kemudian di sini ada gambar juga, ada video juga yang bisa kita masukkan atau kita upload, ya nanti bisa. Ya. Insya Allah sangat mudah, ya, bisa dikembangkan. Bahkan Bapak Ibu jika menghendaki, hari ini sampai September itu ada lomba membatik, di sana ada motion graphics ya, bisa menggunakan ini. Hanya kelemahannya ini kan ada watermarknya nanti karena gratisan. Kalau yang mau nggak hilang watermarknya ya ini diakali nanti. Biasanya kalau saya tuh nyari video gratisan atau pakai aplikasi, pakai software video yang sifatnya gratis dan ada watermarknya itu saya akali di Camtasia, kita tutup dengan apalah atau kita potong daerah sini sehingga nanti watermarknya itu tidak terlihat. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita pelajari lah insya Allah. Ya, tinggal ada kemauan tidak bagi kita untuk belajar. Gitu. Oke, begitu Mbak Erwin barangkali. Ya, Bapak Ibu, niki absen sudah di-share di kolom chat. Monggo ampun kesupen absen nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, Ibu Putri Mahanani, silakan. Oke, Bu, assalamualaikum. Badhe tanglet. Kalau kita mau membuat, biasanya kan kita pengen menerangkan kepada siswa itu matematika ya. Kelas 5 itu tentang pecahan. Itu bagaimana nggih? Atau untuk membuat videonya tentang pecahan itu misalkan 1/2 gitu. Pakai caranya pripun?
Oke. Sampun, niku pertanyaannya? Oke, Bu, sampun niku. Oke. Ini Pak Tijan, monggo langsung mawon dijawab. Oke, kalau untuk menerangkan matematika, ya, untuk menerangkan matematika, kalau menggunakan video ini, ya, menggunakan aplikasi ini, barangkali ini kita bisa masukkan pakai teks ya. Tapi kelemahannya kan kita nggak bisa menjelaskan secara gamblang kalau pakai ini. Ini kan barangkali kita hanya menjelaskan yang konsep-konsepnya saja yang bisa dipahami dengan cepat ya. Tapi kalau menjelaskan secara gamblang pakai ini barangkali nanti bisa terlalu lama. Dan itu pun saya juga belum pernah mencoba. Kalau menulis angka 1/2 plus 3/4 sama dengan atau itu nanti bisa dicoba ya. Bisa dicoba, saya juga akan mencoba karena saya belum mencoba apakah bisa menulis angka-angka pecahan di sini atau tidak. Nanti kalau misalnya bisa malah enak. Tapi kalau tidak bisa itu nanti bisa menggunakan tambahan ya. Kita bisa menggunakan bantuan aplikasi lain ya. Aplikasi lain itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa ini bukan satu-satunya alat yang mudah ya, bukan satu-satunya alat yang mudah untuk membuat video. Banyak alat-alat lain yang mudah yang kita bisa manfaatkan untuk membuat video ini. Contohnya sebenarnya kan kita itu sudah punya PowerPoint ini. PowerPoint itu kita kalau membuat video dari PowerPoint kita sendiri kan langsung nggak apa-apa. Tidak perlu install apapun ya, tidak perlu install apapun. Nah, di sini kan kalau yang PowerPoint-nya 2000 berapa ini saya lupa punya saya ini kan ada recording ini. Ini ada nih recording. Jadi recording PowerPoint ini kan juga bisa. Jadi kita sudah punya PPT, kemudian kita ingin jadikan PPT kita ini video, kita langsung di sini. Kalau dulu kan kita kalau mau bikin video menjelaskan PowerPoint kan harus pakai Camtasia ya. Nah, ternyata sekarang nggak perlu, kita cukup ini aja ya, screen recording ini bisa ini. Saya pernah mencoba, bahkan tampilan kita itu sudah bisa di sini. Nah, ini kita tinggal klik, ada record, ada screen area, ada audio. Ini sudah ada semuanya di sini. Nanti bisa dicoba-coba ya. Atau nanti di lain waktu kita mencoba yang ini nggak masalah. Yang jelas banyak sekali sekarang, jadi tidak perlu aplikasi yang bagus-bagus ya. Cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Itu Mbak, sementara itu. Oke. Niku, Bu Putri, sampun puas nggih jawabannya dari Pak Tijan? Oke, Bu. Monggo untuk yang lain, adakah yang masih ingin bertanya? Saya kira cukup itu. Sudah tidak ada nih? Baik. Kalau sudah tidak ada, baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, dari materi yang telah disampaikan beliau Bapak narasumber kita tadi, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini kita masih dalam masa pandemi, sehingga pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya secara online. Oleh karena itu, TIK berperan penting sebagai penunjang PJJ atau pembelajaran daring. Maka kompetensi guru dalam penguasaan TIK harus ditingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi pada hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada Ibu Herlina Wahyu Kristinawati SPD selaku host. Silahkan kepada Ibu Herlina Wahyu Kristinawati SPD. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Erwin Fatimah yang telah memandu jalannya acara pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Tijan selaku narasumber
yang sudah menyampaikan materi dengan cukup jelas. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilaksanakan di instansi masing-masing. Sebelum kami tim KKG undur diri, silakan absen di link yang telah kami share di kolom chat yang telah disediakan. Bapak Ibu peserta KKG, demikian tadi acara pada pagi hari ini. Apabila kami dari tim KKG banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup sekian acara pada pagi hari ini. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bisa Ibu, menyalakan kameranya semuanya, Mbak, untuk dokumentasi. Sudah diambil dokumentasinya belum? Belum, Pak. Mohon videonya dihidupkan sebentar nggih untuk dokumentasi. Bentar, Pak. Mbak Erin bisa ambil foto dari situ juga. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan room. Bang Sidik. Ada apa? Kalau masih ingin ngobrol-ngobrol di sini enggak apa-apa Mas Sidik. Oh nggih, matur nuwun. Yo nek foto sing sisi kok ngene niku. Pripun? Pak Tunggu ada dua ini. Ruli masa depan dan masa lalu. Dari selamat Bu. Enten dalam napa sekolahan jenengan Bu? Pak Sabarno, Pak Sabarno. Iki duduk bersama dengan kembaran ini. Iya. Kembaranku wis ana kene Marayo. Lah iki aku berdua karo kembaranku kayak iki. Bu Rafi baru muncul. Siam orang. Masa Pak baru muncul? Sudah lama munculnya dari pagi kok. Terus tugasmu banyak nih yang tertunda. Diganti saja. Mode memerintah aktif. Mode diperintah tidak aktif ini. Yang apa? Penyampaian kemarin itu banyak yang belum terupload. Tim konten loh ini yang penting. Kita bahas konten. Ketiga Kak Mas. Nanti saya delegasikan Pak. Ini masih banyak ini ada Pak Rohiman dan lain-lain bisa dimanfaatkan seperti Pak Ketua juga. Oh, ndak ini mumpung ketemu dengan Pak Sri Wasito yang pemanfaatan tenaga-tenaga baru ini, pripun ini. Begini nggih Bapak Ibu, yang terutama yang muda-muda. Sekarang saya sudah tua. Kami sudah merasa tua. Jadi nanti harapan kami. Calon KS ini, calon KS. Aja ngomong tua toh. Ini pengkaderan itu ada. Jadi ke depan peran guru itu sangat penting ke tingkat kabupaten. Jadi
kami PR-nya harus menyiapkan para pengganti-pengganti, ya, jadi jenengan semua harus siap. Jadi kalau ada tugas ya, terutama yang baru. Jadi kalau ada tugas yang baru itu ya langsung jawab iya gitu aja lah. Nanti dengan sendirinya akan mengasah keterampilan dan juga pengalaman begitu. Dulu ketika kami baru juga begitu. Jadi bukan kok kita itu merasa diperintah itu bukan, tapi justru itu akan bermanfaat begitu loh ya. Nanti tahun depan lah insya Allah nanti semuanya yang baru-baru ini saya harapkan sudah langsung full action begitu. Nanti kita yang di belakang ganti. Nanti kami tetap di tim kreatif, cuma nanti perannya geser. Saya jadi ngawasi aja kalau nanti ada yang gimana gitu minta pertimbangan Pak Tijan, tim kami siap begitu. Itu Pak Ruli, tambahkan. Ya, terima kasih Pak Wasit. Ya itu tadi pembaruan itu memang penting. Jangan seperti kemarin di sini anggar nyambut gawe hubungannya dengan video atau apa di sini Pak Wasit, Pak Tijan, saya, Widok mulek. Nah, ini ada tambahan tenaga baru. Mohon nanti juga dipikirkan juga apa yang Bapak Ibu guru itu sukai. Ada yang suka dibikin apa itu Pak Wasit, seneng gaya video atau mungkin yang suka aplikasi seperti Pak Tijan. Nanti kalau Pak Tijan sudah pangkatnya naik, siapa penggantinya kan? Karena entek. Terus ini Bapak Ibu. Mati. Ini terusnya ternyata keterampilan itu tidak bisa instan ya. Ternyata ketika PBG diperlukan untuk membuat media pembelajaran dan ternyata saya merasakan sendiri itu sangat penting begitu loh ya. Jadi siap kondisi apapun nanti kita sudah siap begitu. Selama ini kan Purwantoro termasuk Pak Tijan dan lain-lain itu di Wonogiri sudah termasuk kita generasi yang lama ini di Wonogiri dari dulu memang dalam tataran atas gitu loh ya, artinya tidak sering tapi kita itu selalu biasanya target-target terpenuhi dan kita sering muncul begitu. Harapan saya nanti banyak kader yang seperti itu begitu loh ya, di Purwantoro itu teman-teman itu juga akan seperti itu. Jadi jangan rebutan wegah ya terhadap tugas itu ya. Selama bisa ya kenapa tidak untuk pengembangan diri kita begitu. Ngaten, sementara saya begitu Pak Ruli. Terima kasih sebelumnya. Matur suwun Pak Wasit, masukannya semoga kami bisa menjalankan apa yang Bapak-bapak perintahkan. Tapi kami butuh pembelajaran Pak, karena kami masih awam dalam TIK. Begitu Pak Wasit. Terima kasih. Oke. Nanti berjalannya waktu akan sendirinya bisa Bapak Ibu. Ampun nggih, saya kira cukup. Info ngopi Geden. Pak Sidik. Pak Juni. Balik-balik Pak Sidik. Teman jenengan yang balik ke sekolah nih. Mana nggih? Pak Priyono teng bandara to niki. Pripun Pak Pri? Teng bandara Soekarno Hatta to niku. Kok atasnya seperti bandara Soekarno Hatta? Wow, ternyata bandara Kebon Ria. Mas Sidik, Mas Ruli, peralatan yang perlu dibeli untuk uang sisanya bisa segera diselesaikan. Drone Pak. Duitnya sih piro kayak?
Berapa? Misalnya kemarin dihabiskan dulu, nanti baru minta drone. Ya, Pak, yang jelas lampunya belum dapat kemarin. Atau ngerakit aja? Beli aja langsung nggak apa-apa. Merakit orang murid malah bingung kok. Gimana? Beli offline, online, atau? Online di Lazada itu. Di Lazada udah banyak. Oke. Sama Mas Ruling kok, tinggal klik-klik nang Lazada, tinggal bayar nang Indomaret. Oh, baik. Spesifikasinya seperti apa, Pak? Untuk lightingnya kan sama seperti kemarin itu, punya dinas itu yang kotak. Kurang Iya, itu Pak. kan? Oke. Sama mix sebenarnya. Oh iya, mic-nya. Ya, nanti dibicarakan internal sama Pak Wasit. Oke. Nggak bodoh metu ya. Mbak Erwin nanti belajar lagi ya sama Mbak Rofi itu, bagaimana cara jadi host, moderator. Bu Daryanti itu juga pakar-pakar host dan moderator itu. Nggih, Pak. Iki lali recording urung tak pateni iki mau.